Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdurrahman Bintang dengan NIM 2314010040 dari kelas 4 PAIA. Di sini saya akan coba menjelaskan dan membacakan surat Yusuf ayat 23 sampai 29 serta tafsiran dan implementasinya terhadap pendidikan. Baiklah, saya akan membacakan surat Yusuf ayat 23 sampai 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa rawadathu allati huwa fi baitiha an nafsihi wa ghallaqatil abwaba wa qalat hayta lak. Qala ma'azallahi innahu rabbi ahsana mathwaya innahu la yuflihuz zalimun. Dan perempuan yang dia Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya, dan dia menutup pintu-pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguh Tuhanku telah memperlakukan aku dengan baik. Sesungguhnya orang yang zalim itu tidak akan beruntung. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar'a burhana rabbih kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadinal mukhlasin. Dan sungguh perempuan itu telah berkehendak kepadanya, Yusuf. Dan Yusuf pun berkehendak kepadanya. Sekiranya dia tidak melihat tanda dari Tuhannya, demikianlah kami palingkan darinya keburukan dan kekejian. Sungguh dia Yusuf termasuk hamba kami yang terpilih. Wastabaqal baba wa qaddat wa qamisahu min duburi wa alfaya sayyidaha ladal bab qalat ma jaza'u man arada bi ahlika su'an illa ayyus jana aw azabun alim. Dan keduanya berlomba menuju pintu, dan perempuan itu menarik baju gamisnya Yusuf dari belakang hingga koyak, dan keduanya mendapati suami perempuan itu di depan pintu. Dia perempuan itu berkata, apakah balasan terhadap orang yang bermaksud buruk terhadap istrimu, selain dipenjarakan atau dihukum dengan siksa yang pedih? Qala hiya rawadatni an nafsi wa syahida syahidum min ahliha in kana qamisuhu qudda min qubulin fasadaqat wa huwa minal kazibin. Dia Yusuf berkata, dia yang menggodaku dan merayu diriku. Seorang saksi dari keluarga perempuan itu memberikan kesaksian. Jika baju gamisnya koyak dari bagian depan, maka perempuan itu benar, dan dia Yusuf termasuk orang yang dusta. Wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakazabat wa huwa minas shadiqin. Dan jika baju gamisnya koyak di bagian belakang, maka perempuan itulah yang dusta, dan dia Yusuf termasuk orang yang benar. Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna azim. Maka ketika dia suami perempuan itu melihat baju gamisnya Yusuf koyak di bagian belakang, dia berkata, sesungguhnya ini adalah tipu dayamu. Tipu dayamu benar-benar hebat. Yusufu a'rid an hadha wastaghfiri li zambik innaki kunti minal khatiin. Wahai Yusuf, lupakanlah ini, dan istriku, mohonlah ampun atas dosamu, karena engkau termasuk orang-orang yang bersalah. Sadaqallahul azim.
Baik, di sini saya akan membacakan tafsir dari surat Yusuf ayat 23 sampai 29. Yang mana pada ayat 23 ini dan perempuan istri Al-Aziz yang dia Nabi Yusuf tinggal di rumahnya menggoda dirinya. Dia menutup rapat semua pintu lalu berkata, marilah mendekat kepadaku. Yusuf berkata, aku berlindung kepada Allah, sungguhnya dia suamimu adalah tuanku. Dia telah memperlakukanku dengan baik. Imam Malik menjelaskan bahwa istri Al-Aziz terpesona oleh ketampanan dan akhlak mulia Yusuf, tergoda untuk berzina dengannya. Dia menutup rapat semua pintu untuk memastikan tidak ada yang mengganggu. Namun Yusuf dengan tegas menolak godaan tersebut. Dia mengingatkan bahwa Aziz adalah tuannya dan telah memperlakukannya dengan baik, sehingga dia tidak mungkin mengkhianati kepercayaan tersebut. Pada ayat 24 ini Imam tafsirannya yaitu ayat ini sebagai peringatan bahwa orang yang melakukan kezaliman seperti berzina dan mengkhianati amanah tidak akan mendapatkan kebahagiaan di dunia dan akhirat. Pada ayat 25 ini tafsirnya itu menjelaskan bahwa istri Al-Aziz sangat bertekad untuk mendapatkan Yusuf, namun Yusuf juga bertekad untuk menolaknya. Namun Yusuf tidak mampu menolaknya sendiri. Dia hanya bisa terhindar dari godaan tersebut karena campur tangan dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala menunjukkan bukti kekuasaannya dengan menyelamatkan Yusuf dari godaan tersebut. Pada ayat 26 ini tafsirannya yaitu bahwa Allah Subhanahu wa taala menghilangkan keinginan jahat dari hati istri Al-Aziz. Allah Subhanahu wa taala juga menunjukkan bahwa Yusuf adalah hambanya yang beriman, yang teguh pendiriannya dan tidak tergoda oleh bujuk rayu duniawi. Pada ayat 27 ini tafsirannya yaitu menjelaskan bahwa istri Al-Aziz setelah gagal mendapatkan Yusuf berusaha untuk mencelakakannya dengan menuduhnya hendak memperkosa dirinya. Dia memohon kepada suaminya untuk menghukum Yusuf, namun Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan bukti kekuasaannya sehingga istri Al-Aziz tidak dapat berbuat apa-apa. Pada ayat 29 ini tafsirannya pada ayat 28 ini tafsirannya yaitu menjelaskan bahwa Al-Aziz meskipun tergoda oleh fitnah istrinya tetapi tetap bersikap adil. Dia melihat bukti kekuasaan Allah SWT dan menyadari bahwa Yusuf tidak bersalah. Dia juga menyatakan bahwa istri Al-Aziz telah melakukan perbuatan keji dengan mencoba mencelakakan Yusuf. Pada ayat 29 ini tafsirnya itu menjelaskan bahwa istri Al-Aziz karena dendamnya meminta kepada suaminya untuk memenjarakan Yusuf. Dia tidak mau menerima kenyataan bahwa Yusuf tidak bersalah. Implementasinya yaitu pada pendidikan yang pertama yaitu pendidikan karakter, mengajarkan keteguhan iman, menolak godaan, kejujuran dan keadilan seperti yang ditunjukkan oleh Nabi Yusuf. Yang kedua yaitu pendidikan moral dan seksual, mengajarkan kepada kita tentang etika pergaulan, menjaga kehormatan diri dan menghindari perilaku tercela. Yang ketiga yaitu pendidikan kewarganegaraan, menekankan pentingnya keadilan, penegakan hukum dan menghindari fitnah. Yang keempat yaitu pendekatan pembelajaran. Pada pendekatan pembelajaran ini menggunakan kisah Nabi Yusuf sebagai studi kasus untuk menganalisis karakter, pengambilan keputusan dan pemecahan masalah. Baik, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.